Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus hari ini melibatkan 3 orang, namun pertama saya akan mengenalkan 2 orang sahabat karib yang hampir tidak bisa dipisahkan. Dia bernama Guadalupe de Carmen Garcia Aleman dan Marta Lopez Centeno. Kasus ini terjadi di negara Nicaragua, yaitu di wilayah Amerika Tengah. Negara ini terbesar di wilayah Amerika Tengah, namun paling rendah penduduknya. Guadalupe dia lahir pada tahun 1996 di kota Granada di negara Nicaragua. Saat kejadian Guadalupe berusia 23 tahun dan dia telah memiliki 2 orang anak dari pacarnya saat dia masih remaja. Keluarga Guadalupe mengatakan jika dia adalah orang yang paling mengutamakan anak-anaknya. Dia bekerja sebagai pengayam tikar jerami untuk membutuhi kebutuhannya dengan kedua anaknya. Guadalupe tinggal di pedalaman dan bersama dengan keluarga besarnya, dan hidup keluarga ini sangat sederhana. Marta Lopez Centeno saat kejadian dia berusia 21 tahun. Marta dan Guadalupe adalah teman sejak kecil dan mereka besar di lingkungan yang sama. Marta adalah pemain baseball, namun saat remaja dia berhenti karena harus fokus sekolah dan membantu keluarganya bekerja. Dan setelah dia lulus sekolah, dia kembali lagi bermain baseball karena dia ingin menjadi pemain yang profesional. Guadalupe senang menghabiskan waktu luangnya di sosial media dan di sana dia mengenal seorang pria. Dia berasal dari negara Amerika Serikat dan bernama Larry Robert Martini. Dia berusia 68 tahun. Larry adalah veteran angkatan laut dan telah tinggal di negara Nicaragua selama 10 tahun. Larry juga memiliki 2 orang anak perempuan. Salah satu anaknya juga tinggal di negara Nicaragua, sedang yang satunya tinggal di Amerika Serikat. Menurut hasil investigasi, Larry di negara Amerika dia memiliki banyak hutang yang tidak bisa dia bayar, hingga apa yang dia miliki di negara Amerika disita oleh bank. Lalu Larry mulai kehidupan barunya di negara Nicaragua bersama dengan anak perempuannya. Walaupun Larry telah berusia 68 tahun, tetapi dia sangat aktif di sosial media. Setelah mengenal Guadalupe dari sana, mereka saling bertukar cerita tentang kehidupan mereka. Hingga akhirnya mereka ngopi darat di sebuah restoran yang terkenal di kota itu. Menurut saudara Guadalupe, kakaknya berpacaran dengan Larry selama kurang lebih 1 tahun. Dan pada bulan November pada tahun 2019, Larry dan Guadalupe memutuskan untuk menikah di catatan sipil. Dan setelah menikah, mereka mengadakan pesta kecil dengan keluarga dan teman-teman mereka. Namun yang membuat banyak orang bertanya setelah Guadalupe dan Larry menikah, mereka tidak tinggal bersama. Guadalupe tetap tinggal di desa bersama dengan keluarga dan kedua anaknya, sedang Larry masih tinggal di sebuah hotel yang katanya itu adalah milik keluarganya. Walaupun mereka tidak tinggal bersama, namun Guadalupe dan Larry sering menghabiskan waktu mereka travel dan nongkrong di bar. Menurut keluarga Guadalupe, Larry sering mengunjungi istrinya di keluarga besarnya. Namun menurut mereka, Larry adalah tipe orang yang terbatas dan sangat pendiam. Dan jika dia datang untuk menjemput istrinya, dia selalu terburu-buru, maka keluarga Guadalupe tidak pernah tahu bagaimana Larry memperlakukan Guadalupe. Namun beberapa teman Guadalupe mengatakan jika mereka mendengar curhatannya bahwa dia seringkali bertengkar dengan suaminya. Namun itu masih normal yang dimana semua pasangan selalu diterpa masalah dan isu. Namun pertengkaran antara Larry dan Guadalupe masalahnya sama, yaitu kecemburuan Larry kepada Guadalupe. Kecemburuan Larry kepada istrinya ini bukan karena ada laki-laki lain yang melihatnya atau laki-laki lain yang menggoda istrinya. Namun kecemburuan Larry kepada Marta, sahabat karib Guadalupe.
Karena menurut Lori, kedua wanita itu bukan hanya sekedar teman, namun mereka memiliki hubungan spesial di belakangnya. Dan ketika Lori mengajak Guadalupe keluar ke bar atau makan, terkadang Guadalupe mengajak Martha untuk ikut bersama, dan itu sangat tidak disukai oleh Lori. Sampai Lori saat bertengkar dengan Guadalupe, dia mengatakan jika dia menikahinya hanya karena ingin statusnya saja, karena dia tidak mungkin kembali ke Amerika. Martha juga berusaha untuk menjelaskan kepada Lori jika dirinya dan Guadalupe adalah seperti saudara perempuan, karena mereka telah besar bersama. Namun di kepala Lori, mereka tetap memiliki hubungan yang spesial. Karena baginya tidak mudah untuk menerima dua sahabat wanita yang selalu bersama kemana mereka pergi. Pada bulan Januari pada tahun 2020, Lori melakukan check up ke rumah sakit. Karena usianya yang sudah 68 tahun, maka dia harus rutin melakukan tes kesehatan. Dan pada bulan itu, dokter menyatakan jika Lori mengidap kanker stadium akhir. Dan kabar itu membuat Lori dan Guadalupe sangat sedih. Setelah mencoba segala treatment yang disarankan oleh dokter, namun tidak membuahkan hasil, akhirnya di bulan Maret pada tahun 2020, dokter menyatakan jika kanker yang ada pada tubuh Lori telah menyebar di seluruh tubuhnya. Dan dia menyatakan jika Lori kemungkinan bisa bertahan hidup hanya beberapa minggu ke depan. Lori setelah mendapat kabar dari dokter itu, dia ingin menemui istrinya di rumah keluarganya untuk mengatakan apa yang akan terjadi kepadanya. Namun sesampainya di rumah orang tua Guadalupe, Lori tidak menemukan istrinya di sana. Dan ibu Guadalupe mengatakan jika Guadalupe sedang keluar ke bar dengan Martha. Lori yang sudah memiliki kecemburuan kepada Martha dan juga hari itu mendapat kabar dari dokter bahwa dirinya akan segera meninggal dunia. Lori tahu di mana mereka berada karena biasanya Lori juga menghabiskan waktunya bersama Guadalupe di sebuah bar lokal di dekat rumahnya. Dan sesampainya di sana, Lori bertemu dengan Guadalupe dan Martha yang di mana mereka sedang duduk dan ngobrol berdua. Mereka tidak duduk bersama laki-laki lain karena memang Guadalupe juga sering menghabiskan waktunya bersama Martha hanya duduk di bar dan sambil ngobrol. Lori duduk di antara mereka dan ikut menikmati minuman di bar itu. Namun tiba-tiba kecemburuan Lori datang di kepalanya dan dia bertengkar dengan Guadalupe di bar tersebut. Karena mungkin juga akibat minuman yang baru dia konsumsi menambah tingginya emosi Lori kepada Martha dan Guadalupe. Lalu orang-orang di bar yang melihat keributan itu membuat Lori merasa tidak nyaman. Dan akhirnya Lori mengatakan kepada Martha dan Guadalupe untuk ikut keluar dari bar dan berbicara di tempat lain. Martha dan Guadalupe ikut keluar Lori dari bar tersebut untuk menyelesaikan masalah mereka. Setelah hari itu, keluarga Guadalupe tidak mendengar kabar dari Guadalupe atau Martha, dan mereka sangat mengkhawatirkan keadaan mereka. Hingga salah seorang dari keluarga Guadalupe menerima telepon dan orang itu mengatakan jika mereka telah menemukan dua tubuh wanita yang terbuang di jurang di dekat jembatan. Menurut warga itu, salah satu wanita telah meninggal dunia di tempat dan satunya masih dalam keadaan kritis dan telah dilarikan ke rumah sakit. Setelah keluarga Guadalupe melihat di tempat penemuan, yang meninggal di sana adalah Guadalupe. Martha dilarikan ke rumah sakit dan dia juga tidak bisa bertahan dan dinyatakan meninggal di rumah sakit. Tim forensik menyatakan jika kematian kedua wanita itu karena hemorhagia yang parah, diakibatkan oleh dua tembakan di masing-masing tubuh mereka. Menurut pengakuan saksi, kedua wanita itu dieksekusi pada pukul 5 sore pada tanggal 21 Maret pada tahun 2020. Dan karena ada orang yang melihat jika mereka berdua keluar dari bar bersama dengan Lori, maka polisi sudah menduga jika Lori adalah pelakunya. Polisi berhasil menemukan Lori di sebuah restoran dan ketika ditangkap di sana, dia tidak melakukan perlawanan. Polisi membawa pelaku untuk dimintai keterangan dan polisi juga menemukan senjata api yang digunakan untuk menghabisi kedua korban.
Tim forensik juga menemukan jika di baju dan tangan Lori masih ditemukan bubuk mesiu. Jasad Martha dan Guadalupe hari itu langsung dimakamkan oleh keluarganya dan Lori dinyatakan sebagai tersangka pembunuhan dan juga kepemilikan senjata ilegal. Lori dimasukkan ke dalam penjara preventif, namun karena di Nicaragua, jika kriminal dengan hukuman lebih dari 5 tahun dan dia adalah warga asing, maka dia harus dideportasi dan diadili di negara asalnya. Namun keluarga Martha dan Guadalupe tidak menerima. Jika pelaku dideportasi ke negara asalnya, mereka tidak bisa mengikuti proses kasusnya. Dan keluarga korban mengatakan kepada media, jika pelaku melakukan kejahatannya di negara Nicaragua, maka dia harus dihukum di negara Nicaragua. Seorang pengacara yang mendampingi keluarga korban berhasil memasukkan banding hingga Lori dipenjara di negara Nicaragua. Jadwal pengadilan kepada Lori terjadi pada bulan April pada tahun 2020 dan keputusan akhir terjadi pada bulan Juli di tahun yang sama. Lori Robert Martini dinyatakan bersalah atas pembunuhan kepada istrinya, Martha, dan juga kepemilikan senjata ilegal. Dan dia dijatuhi hukuman selama 61 tahun penjara. Namun karena di negara Nicaragua hukuman maksimal untuk kriminal hanya selama 30 tahun, maka Lori pun dihukum selama 30 tahun jika umurnya masih panjang. Pada bulan November pada tahun 2020, Lori jatuh sakit dan dia meninggal di dalam sel penjara. Walaupun Lori menikahi Guadalupe dengan niatan seperti permainan, namun pernikahan itu berujung dengan maut. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.